Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang mendapatkan materi mengenai karakteristik kepemimpinan mata kuliah leadership. Sebelum kita masuki materi, perkenalkan anggota kelompok 5, itu ada saya sendiri, Ida Musdalifah. Dan saya Lutfia Afdal Giza. Baik, saya dan partner saya Lutfia Afdal Giza akan menjelaskan materi mengenai karakteristik leadership. Di sini ada beberapa outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada karakteristik kepemimpinan yang sukses. Kedua ada kepemimpinan yang berpengalaman. Ada sifat pemimpin, pemimpin yang murah hati, kunci sukses seorang pemimpin, dan juga yang terakhir ada kesimpulan dan referensi dari materi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan itu apa sih? Ada 4 ya teman-teman. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada getting has done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua ada menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga ada kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi orang lain untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik Rasulullah SAW dalam kepemimpinan. Ini ada 4, yaitu ada sidik, tablik, amanah, dan juga fatona. Sidik ini artinya apa? Artinya adalah kejujuran. Artinya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat kejujuran. Artinya tidak ada yang disembunyikan kepada anggota dalam organisasi tersebut. Artinya transparan dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Selanjutnya ada tablik, dapat dipercaya. Ini juga berhubungan dengan sidik yang artinya kejujuran, karena jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat kejujuran, maka pemimpin tersebut akan susah untuk dapat dipercaya. Makanya ketika seorang pemimpin tersebut memiliki sifat kejujuran, maka dengan mudah didapatkan kepercayaan dari anggota-anggota lainnya. Yang ketiga yaitu ada amanah menyampaikan. Artinya ketika suatu pemimpin itu mendapatkan informasi dari suatu tempat atau dari mana saja, maka pemimpin itu dapat menyampaikan dengan baik kepada anggota-anggotanya atau kepada orang lain, sehingga tidak dapat menimbulkan miscommunication atau kesalahan-kesalahan dari informasi luar tersebut sebelum masuk ke dalam jaringan organisasi tersebut. Yang kelima yaitu ada fatonah, yaitu cerdas. Cerdas atau pintar ini sangat dibutuhkan untuk pemimpin, karena cerdas ini tidak hanya tentang pendidikan saja, tetapi cerdas dalam memanage waktu, cerdas dalam memilah informasi, cerdas dalam berkomunikasi. Banyak ya jenis-jenis cerdas itu. Maka seorang pemimpin ini harus memiliki kecerdasan sehingga dapat mengkomunikasikan atau sehingga dapat membuat organisasi tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah karakter kepemimpinan menurut Mujami Komar. Ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada mempunyai knowledge dan juga skill yang memadai, memfungsikan keistimewaan yang dimilikinya dibandingkan orang lain, sehingga pemimpin tersebut memiliki suatu ciri khas yang anggota atau orang lain ini nggak punya. Memahami kebiasaan-kebiasaan anggotanya, bermuamalah dengan baik, lemah lembut, dan memberikan kasih sayang kepada bawahannya. Selalu bermusyawarah dengan bawahannya dan selalu meminta pendapat ketika dihadapkan kepada suatu pilihan. Karena dalam suatu organisasi, keputusan itu tidak hanya dibuat oleh seorang pemimpin saja, melainkan juga terdapat masukan dan juga kontribusi dari anggota-anggotanya. Memiliki pengaruh dan kekuatan dalam memberikan arahan, selalu bersedia mendengarkan nasihat dan bersikap tidak sombong kepada siapapun, dan memiliki wibawa dan juga karisma yang khas. Baik, selanjutnya karakteristik tersebut akan tercapai jika seorang pemimpin memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama itu jujur, yang kedua bisa dipercaya, yang ketiga memiliki kecerdasan, yang keempat konsisten, yang kelima mempunyai hati yang bersih, dan yang keenam baik terhadap sesama serta bijak dalam menghadapi sebuah masalah. Sedangkan menurut Sharpling, bahwa kepemimpinan yang baik itu memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama visioner, yang artinya selalu memandang ke depan, yang kedua inspiratif, yang artinya mempunyai segudang ide dan gagasan, dan yang ketiga itu selalu percaya diri. Baik, selanjutnya di sini ada tokoh atau pemimpin yang sangat menginspirasi. Yang pertama ada Agus Salim dan yang kedua Steve Jobs. Agus Salim adalah
pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mendapatkan dukungan dan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Kemudian yang kedua ada Steve Jobs. Steve Jobs ini adalah pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan paling mengesankan, yaitu dia menyerahkan jabatan CEO kepada Tim Cook. Dan meskipun menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain, ternyata Steve mampu membuat perusahaan tetap berada pada rel yang benar. Hal ini dapat terlihat pada aplikasi Apple yang tetap eksis dan berkembang serta bertumbuh. Selanjutnya di sini ada kepemimpinan dalam Al-Quran. Karena pentingnya kepemimpinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut secara khusus ayat-ayat terkait dengan kepemimpinan. Berikut diantaranya di sini ada 4 ayat. Yang pertama itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang ketiga ada Quran Surah An-Nisa ayat 48-49, dan Quran Surah Syad ayat 26. Ini bisa dibaca untuk artinya. Kemudian di sini ada kunci sukses seorang pemimpin. Kunci sukses di sini ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian mempunyai rencana dan tindakan yang nyata. Yang ketiga itu pembatasan waktu yang tegas. Dan yang terakhir itu siap bekerja keras. Dan untuk menjadi pemimpin yang sukses dan orang yang sukses itu kita bisa merubah pola pikir kita, yang darinya bukan keahlian saya menjadi bagaimana saya bisa mempelajarinya, yang dari saya menyerah menjadi saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Kemudian dari sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat menjadi apalagi cara yang belum saya coba. Dan di sini ada quotes dari Jamie Winsip, yaitu bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tetapi juga hasrat untuk sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu sendiri. Dan di sini yang terakhir ada kesimpulan dan daftar pustaka. Dari penjelasan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, jujur, bisa dipercaya, memiliki kecerdasan konsisten, mempunyai hati yang bersih, baik kepada sesama, serta bijak dalam menghadapi suatu masalah. Dan juga di sini ada salah satu quotes kunci kesuksesan menurut Arif Subatiga, yaitu perjuanganmu tidak akan sia-sia ketika orang lain hanya menilai hasil akhirmu saja. Kelak mereka akan menyadari betapa hebatnya perjuanganmu. Mereka akan menyadari hasil akhir yang hebat berasal dari perjuangan yang hebat. Kemudian di sini ada daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi mengenai karakteristik kepemimpinan yang sempat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wasyhadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.